pendekatan baru yang sesuai dengan perkembangan pemikiran. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan pendekatan antropologi. Secara bahasa, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata anthropos dan logos. Kata anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang diartikan sebagai ilmu atau wacana, dalam pengertian bernalar atau berakal. Sehingga antropologi dalam hal ini mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Sedangkan secara istilah, antropologi adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia. Selanjutnya, menurut Koen-Joraningrat yang merupakan bapak antropologi Indonesia, mengemukakan bahwa antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kebudayaan yang dihasilkan. Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Dr. Laode Abdul Wahab selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kendari. Beliau mengemukakan bahwa antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan budayanya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan antropologi merupakan upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adapun tujuan dari antropologi adalah untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk dan juga sebagai makhluk berbudaya. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan antropologi agama. Menurut David N. Gellner, antropologi bermula pada abad ke-19 Masehi, di mana pada abad ini, antropologi dimaknai sebagai penelitian yang difokuskan pada kajian asal-usul manusia. Penelitian antropologi tersebut mencakup pencarian fosil yang masih ada dan mengkaji keluarga binatang yang terdekat dengan manusia. Dan beliau tentunya juga tertarik untuk mengkaji tentang agama. Dengan tema yang menjadi fokus perdebatan di kalangan mereka adalah, apakah bentuk agama yang paling kuno itu adalah magic? Dan apakah agama ini meyakini jiwa seperti tertangkap dalam mimpi atau bayangan suatu bentuk agama yang disebut animisme? Dan tahukah kita bahwa pada abad ke-19 Masehi, antropologi telah menghasilkan setidaknya 2 karya besar tentang kajian agama. Di antaranya adalah The Golden Bough yang ditulis oleh Sir James Frazer tahun 1890 dan The Elementary Forms of the Religious Life oleh Emile Durkheim tahun 1912. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis pendekatan antropologi terhadap studi Islam dan komunitas Muslim yang akan dijelaskan oleh asisten saya. Baik Bang Syukur, saya lanjutkan. Jenis-jenis pendekatan antropologi terbagi 3, yaitu pendekatan holistik sebagai pendekatan yang memandang secara utuh tentang objek yang dikaji. Kemudian pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari budaya masyarakat melalui studi perbandingan. Sedangkan pendekatan histori adalah pendekatan yang menelusuri asal-usul sejarah dari unsur-unsur kebudayaan. Terima kasih Google. Nah, melalui jenis pendekatan inilah berbagai realitas keagamaan dalam lingkungan suatu masyarakat
dapat diungkap berbagai nilai kebenarannya sesuai dengan kerangka paradigma. Kemudian bagaimana implementasi jenis pendekatan tersebut dalam studi Islam dan komunitas Muslim? Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz, yang hasil penelitiannya telah dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul The Religion of Java, di mana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kebudayaan Jawa memiliki struktur sosial yang berlainan, di mana struktur sosial tersebut adalah ada yang dinamakan dengan komunitas abangan yang berpusat di pedesaan. Kemudian ada juga komunitas santri yang berpusat di perdagangan atau pasar. Dan ada juga komunitas priai yang berpusat di kantor pemerintahan kota. Di mana pandangan Geertz yang mengungkapkan tentang adanya trikotomi abangan, santri, dan priai di dalam masyarakat Jawa, yang ternyata telah mempengaruhi banyak orang dalam melakukan analisis, baik tentang hubungan antara agama dan budaya, ataupun hubungan antara agama dan politik. Pembahasan kita selanjutnya adalah penulis-penulis terkenal beserta karyanya terkait antropologi agama. Seperti yang kita lihat bersama, inilah beberapa penulis beserta karyanya dalam studi antropologi agama. Di sana ada Al-Biruni Al-Khawarizmi dengan Al-Hindi atau India. Kemudian Clifford Geertz dengan The Religion of Java atau agama Jawa. Lalu ada pula Ibnu Khaldun dengan karyanya Muqaddimah. Kemudian ada Akbar S. Ahmad dengan judul Toward Islamic Anthropology. Lalu ada Emil Durkheim dengan karyanya The Elementary of the Religion Life. Dan yang terakhir ada Sir James George Frazer dengan judul The Golden Bough. Selanjutnya, bagaimanakah signifikansi dan kontribusi pendekatan antropologi dalam studi Islam dan komunitas Muslim? Nah, perlu diketahui bersama, melalui pendekatan antropologi dalam studi Islam, diharapkan pemeluk agama Islam dapat lebih toleran terhadap berbagai aspek perbedaan budaya-budaya lokal dengan ajaran agama itu sendiri. Baik, itulah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Dan adapun implikasi daripada materi ini adalah diharapkan dapat menjadi salah satu objek kajian dalam pendidikan agama Islam, khususnya bagi guru, untuk mengenal lebih jauh tentang kondisi peserta didik dan kebudayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.